Pemanfaatan cahaya matahari sebagai pembangkit listrik rumahan belakangan mulai marak. Selain ramah lingkungan, nilai ekonomisnya terbilang lumayan. Meskipun nilai investasi awal cukup mahal, namun jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan tiap bulan dengan listrik PLN akan lebih murah. Di samping itu, perusahaan listrik negara atau PLN mendapat amanat untuk mewujudkan nol emisi karbon hingga 2060. Sesuai persetujuan Paris 2015 tentang perubahan iklim, negara-negara di dunia harus menurunkan emisi karbon secara bertahap. PLN sebagai perusahaan negara bidang ketenaga listrikan ikut menanggung persetujuan itu. Untuk tahap awal pada 2025, PLN ditargetkan merampungkan 23% bauran energi baru terbarukan. Pada acara talk show PLTS Atap dan Untung Buntung RUU EBT di CNN Indonesia, Kamis malam, anggota Dewan Energi Nasional 2009 Herman Darnel Ibrahim mengatakan pemanfaatan tenaga surya masih kurang. Selamat malam, Bapak-bapak. Kita itu termasuk yang rendah sebenarnya menggunakan surya ini, surya atap khususnya. Dan surya atap ini sebetulnya sudah harganya sudah lebih murah ya. Biar kalau dibangun di atap, dia lebih murah lagi karena nggak perlu menyewa lahan. Target bauran energi baru terbarukan juga sedang dibahas di parlemen untuk menjadi undang-undang. Namun rancangan undang-undang energi baru terbarukan atau RUU EBT menimbulkan polemik. Dalam salah satu pasal disebutkan, PLN wajib membeli kelebihan daya dari pembangkit listrik tenaga surya pihak lain. Sementara untuk keberlangsungan usaha PLN, maka PLN juga akan menyediakan listrik melalui pembangkit tenaga surya milik sendiri. Nah, dalam hal ini, saya juga secara khusus mendorong PLN untuk jangan sampai nanti terjebak jangan disebut dengan hukum prosumer, di mana konsumen sekaligus menjadi produsen ya di tenaga surya ini. Kenapa? Ya karena memang kita masing-masing rumah tangga sekaligus nanti bisa menjadi produsen tenaga surya. Peralihan PLN dari penggunaan fosil menjadi pemanfaatan energi baru terbarukan tentu menyerap anggaran pendapatan dan belanja negara. Konversi teknologi akan menyerap uang negara. Sementara swasta dapat juga menghasilkan listrik dan menjualnya ke PLN. PLN akan terjepit dalam mengembangkan usaha kelistrikan. Mekanisme pasar ketenaga listrikan bisa saja mematikan usaha PLN. RUU kalau pendekatannya adalah dengan tarif yang dinaikkan karena ada selisih harga yang harus ditanggung pemerintah, itu pemerintah atau negara ini mampunya berapa? Sekarang saja bahwa utang pemerintah ke BUMN, ke Pertamina, ke PLN, itu tidak bisa dibayar tepat waktu. RUU Energi Baru Terbarukan membuka peluang swasta memproduksi listrik dan menjualnya ke PLN. Jika itu terjadi, maka usaha PLN menjadi perusahaan negara bidang kelistrikan yang berpihak kepada rakyat bisa sia-sia. Pemerintah dan DPR perlu mematangkan rencana menyediakan listrik murah untuk warga negara sekaligus menghilangkan emisi karbon dalam proses produksinya. Surya Utomo, CNN Indonesia.